Tuh jadi kita malah pabrik sini tapi malah jadi ketawa-ketawa karena dia contohnya lucu-lucu ya Allah. Oh, pengalaman jadi sales, tinggal Ya. buku macam-macam jadi kita bukannya ini malah ketawa sakit Oh, perut ada sakit Pak Topan ya. perut. Ya Pak Topan, ya Allah jadi saya ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi ini adalah selamat malam kawan-kawan semua di seluruh Indonesia, khususnya dari kawan-kawan dari guru-guru yang tergabung dari Komet ya, Komet seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Jadi kita berjumpa lagi di Komet Talks ya. Komet Talks ini yang kali ini sedikit spesial ya. Jadi biasanya kalau Komet Talks ini biasanya kita concern pada media pembelajaran. Ini kita ada sebuah ide kecil ya. Tujuannya adalah mengeksplor pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang kemarin sudah tergabung dalam Komet Camp ya. Jadi saya merasa seperti ini kawan-kawan semua, Bapak Ibu guru yang tergabung di Komet, mungkin kemarin ada yang berkesempatan ikut, ada yang berkesempatan belum ya. Tapi saya menganggap bahwa Komet Camp itu adalah kegiatan yang menarik dan luar biasa, dan sayang sekali kalau cerita-ceritanya itu hilang. Apalagi nanti dampaknya apa yang sudah diterapkan oleh Komet masing-masing wilayah yang sudah ikut itu kan. Dan jadi tujuannya adalah biar nanti yang sudah terlaksana ide-ide yang bagus, yang kemarin kurang banyak kita apa ya mengeksplor ide-idenya, diskusinya itu mungkin bisa kita diskusikan di Komet Talks khusus untuk eksplorasi ya, atau mungkin nanti mengkonsumsi oleh-oleh dari Komet Cap. Jadi nanti dari program Komet Talks kita nanti akan menghadirkan kawan-kawan yang hadir kemarin. Insya Allah nanti kalau misalnya bisa hadir semua ya alhamdulillah gitu ya. Kalau enggak ya enggak masalah ya. Jadi intinya kita nanti akan mendapatkan ilmu dari Komet Camp, cerita dari teman-teman guru-guru hebat yang hadir di Komet Camp. Saya kira setiap apa ya, setiap peserta itu berbeda-beda. Jadi nanti ceritanya mungkin juga berbeda, kesannya juga berbeda. Kalau saya sendiri, teman-teman semua kemarin yang saya hadir itu ya luar biasa ya. Saya kira memang butuh konsep yang lebih bagus lagi biar nanti orang-orang hebat yang terkumpul dalam Komet Camp itu nanti bisa misalnya adu ide, terus nanti bisa ada acara khusus untuk media pembelajaran apa itu ya. Jadi memang waktunya kurang banyak ya, kurang banyak, dan mungkin semoga tahun-tahun ke depan lebih lebih oke lagi ya. Jadi kenangannya dan juga oleh-olehnya bisa dibawa pulang lebih bagus lagi. Maksudnya oleh-oleh itu ilmunya ya, ilmunya. Tapi memang kemarin 3 hari kalau nggak salah ya. Oke, kali ini kita juga kedatangan tamu ya, tamu kita pertama kali khusus Kometalks Komet Camp. Beliau ini juga peserta kemarinnya dari Depok. Sepertinya dari Depok juga banyak. Kalau dari Sumsel ini cuma satu ya, Ibu Nurjanah Laila ya. Ya, jadi Iya. adalah peserta juga teman-teman semua kemarin di Comet Camp. Kita nanti juga akan berbincang ngobrol dia yang renyah itu ya tentang Comet Camp. Apa sih yang dirasakan, terus ilmu apa sih yang beliau dapatkan juga teman-teman dari Depok gitu. Jadi kita nanti juga bisa belajar. Gitu. Tapi sebelumnya Ibu Nurjana Laila, silakan perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu Iya. dari Komet mana itu silakan. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ali Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat semua, sahabat pendidik hebat dimanapun berada. Nama saya Nurjanah Laila. Saya dipanggil Nurjana. Saya adalah seorang guru. Walaupun saya mengajarnya di DKI Jakarta, tetapi saya sekarang adalah seorang pengurus di Komet Depok. Oh, ngajarnya di Jakarta ya? Iya, tapi memang Oh,
apa ya, tinggalnya di Jakarta atau gimana? Jakarta. Saya tinggalnya di Jakarta, DKI Jakarta memang, tapi semenjak dari tahun 2021 sampai 2023 kebetulan dipercaya ya mungkin ini juga ya apa ya, keterikatan hati gitu ya, senang saja gitu ya. Saya memang Hmm, mengikuti beberapa komunitas, tapi salah satunya adalah Komet Depok oke, begitu. mantap luar Gabung Komet biasa ya. Depok Padahal di Jakarta ada Komet Jakarta. juga ya. Iya, tapi nyebrangnya lumayan lah. Tapi memang gitu ya. Kalau di Sumatera Selatan juga gitu, Bu. Di Sumatera Selatan tuh ada Iya, iya, pengurusnya, iya. ada yang dari Aceh. Iya, Istilahnya KKN ya. Oke. iya. Oke. Jadi Bu Nurjana Laila ini adalah pengurus dari Komet Depok ya, teman-teman semua. Beliau ini adalah Iya. guru matematika, Ibu ya. Guru saya kebetulan guru kelas 4 SD, cuman apa salah matematik ada salah satunya, tapi saya waktu itu saya mengajar kelas 4 SD. Oke, jadi Gitu. guru matematika deh boleh. Nanti kita juga teman-teman semua kita juga ngobrol tentang media pembelajaran yang sudah beliau buat. Gitu ya. Tapi Iya. pertama kita juga mau ekspor tentang Cometcamp ya kemarin Ibu ya. Ya, Jadi baiklah. Cometcamp itu pesertanya mungkin kalau nggak salah 50-an ya kemarin ya. Iya, Atau lebih lima kurang puluh lebih itu ribu 50-an lah. Iya, Di iya. tempat kita teman-teman semua, jadi kemarin pada waktu tanggal 25 April sampai 1 Mei, jadi Komet itu pertama kali membuat acara Komet Camp. Jadi intinya pengen mengumpulkan teman-teman semua dari seluruh Indonesia, wilayah seluruh Indonesia untuk berkumpul di sana. Dan Alhamdulillah untuk pertama kali sudah terkumpul 50 Rangers, ya meskipun tidak merata ya, tapi memang event pertama kali. Nah, itu sudah saya kira saya nilai sudah sukses ya, sudah bagus lah ya programnya. Dan kita nanti akan mencoba mengeksplor dan berdiskusi tentang kegiatan Comment Camp, gitu ya. Baik, Ibu Nurjana Laila, kemarin itu uh, bisa 5 orang ke sana ya dari Depok ya. Iya, Iya, itu memang iya. ini ya, memang jaraknya memang dekat ya dari sana ya. Eh, Perjalanan berapa jam itu? perjalanan kan saya naik kereta, terus naik kereta, terus naik mobil juga, menumpang go Gokar itu kira-kira hampir 2 jam ya, karena saya naik kereta terus nyambung Oke. naik komuter lain Jadi terus nyambung naik semua mobil, totalnya 2 jam ya. ya hampir 2 jam lah. 2 jam Memang karena dekat situ ya. Jadi, ya lumayan lah, tidak terlalu jauh sih sebenarnya. baik. Terjangkau. Kalau pengurus Komedi Box semuanya berapa? Ada 13 kurang lebih, Oh, 12 atau 13 tiga banyak belas ya. orang ya. Oke, mantap, mantap. Menurut Ibu Laila kemarin, kegiatannya gimana tuh? Coba kasih ceritanya. Nih. Iya, ini sebenarnya itu kan waktu itu saya sebenarnya belum terpikir untuk mengikuti Comet Camp ya, karena kan Hmm, tanggal-tanggalnya tuh tanggal-tanggal iya sama ya. dari Lebaran tuh. Saya juga Ya, mikir kayak gitu saya pertama. mikir, aduh gimana ini, ikut nggak, jadi saya agak mikir-mikir, tapi udahlah, Bismillah saya isi formnya gitu kan, karena juga saya kan sebagai pengurus kan, ya udahlah tanggung jawab juga kan memang, ya udah Bismillah saya isi form, ya udah kemudian akhirnya saya bisa mengikuti bersama teman-teman semua. Kebetulan waktu itu setelah 2 hari saya pulang ke kampung tuh mudik ya, 2 hari Oh, kemudian pergi lagi. Udah nggak apa-apa, sekalian sekalian capek deh saya bilang gitu kan. Juga nanti kan ketemu dengan teman-teman Comet Camp semua kan, tambah nanti hilang ya semua bisa ya akrab, jadi obrolannya tambah ya. biar tambah Oke. akrab gitu kan. Ya udah Dan itu akhirnya udah saya terbukti mengikuti. belum? Iya, tambah akrab bener. Jadi bukan sesama Rangers Depok juga, tapi kan ada 13 wilayah gitu kan, malah wah jadi saya kenal dengan Bunda Wafa, dengan Guru Mirna, Pak Ali, Pak Zulkifli. Waduh, banyak banget ya istilahnya, malah jadi wah kayak pengalaman ya, kayak Karena memang teman, selama kayak ini ilmu. kenanya Iya, lewat ini, lewat cuma Zoom ya. online ya, orang guru ini seperti ini mungkin ya, seperti ini cuma bisa menebak-nebak, Yang pas menebak-nebak melihat aja. ya ini pasti ini nih. Jadi
Jadi surprise, wah ternyata teman-teman tuh bener-bener Iya, gokil ramah, semua ya. seneng gitu. Lucu-lucu gitu ya Allah. Saya bilang apa eh, apa mengikuti Comet Camp tapi kok bonusnya kok banyak gitu. Iya, banyak Bonusnya ya. kok banyak banget berderet udah kayak inilah Oh, oke. istilahnya. Bonusnya banyak banget gitu kan. Makanannya juga banyak ya. Iya, alhamdulillah saya apa ada ruang ketahanan pangan, Ketahanan masya pangan. Allah. Itu ruangan saya. Iya. Jadi ceritanya tuh gini. Tapi memang melimpah luar biasa, alhamdulillah, masya Allah ya. Karena memang di ruangan Mm. saya itu ada kawan-kawan dari Jogja, ya, Iya, ada Pak iya, iya, iya. Yanto, ya, Iya, dan di sana itu kan bawa oleh-oleh. Jadi teman-teman Jogja tuh bawa oleh-oleh tuh banyak. Nah, banyak. jadi dikumpulin semua, sebagian dikumpulin pada waktu malam ini ya, malam oleh-oleh itu ya. Tapi Iya, iya, iya. sebagian banyak malah itu malah ngumpul di kamar. Jadi kamar kamu itu Masya Allah. bersebelahan, cowok-cowok Iya, itu. iya. Sampai hari terakhir itu makanan masih banyak di sana. Ada yang belum dibuka ya, karena ya makanya Pak Yanto mungkin ini punya usul ini kayaknya kamar ketahanan pangan kita makan. Iya Masya Allah. makanan, iya snacknya banyak, terus apa nasinya juga dari panitia juga alhamdulillah berkah lah ya. Iya, Saya merasa ada berkah berkahan banget. ya. Iya, Mm-mm. terasa. Keterberkahan. Karena juga saya merasa pertama juga gitu ya, habis habis kita Lebaran, terus Iya, langsung disambut dengan ke Bogor itu karena perjalanan saya iya, jauh. Saya juga rumah saya jauh. iya, Saya iya. di rumah itu cuma berapa 4 hari Lebaran itu. Terus H+4 saya cabut, saya naik speed juga Iya, Ibu. Naik iya. speed itu ya sampai ke Palembang lagi, menginap di Palembang semalam langsung cabut naik bis gitu. Mm, Jadi mm, kalau pertama-tama saya berpikir, aduh, males banget itu ya, males banget itu. Tapi kalau nggak itu juga sama pikirannya kayak ibu ya. Ini mm. kayaknya Iya, nggak ada yang mewakili, Sumsel juga nggak ada yang bisa semua. Kayaknya pertama satu-satunya ke sana deh ya. Saya coba deh, gitu kan. Memang saya biasa merantau, oke deh. Di sana juga sama ya, rasainnya gokil semua tuh teman-teman. Alhamdulillah banyak saudara. Oh, ya Allah, tapi alhamdulillah memang sudah iya. tahu wajah-wajahnya, jadi banyak ya orang-orang hebat ini juga nggak sombong juga ya, enak gitu Iya. ya, sama Mau juga gitu. berbagi. Iya. Iya. Jadi kalau kalau menurut Bu Laila memang ini ya berkesan banget di sana ya kemarin ya. Iya, sebentar. Oh, lagi Zoom. Eh, lagi Zoom. Iya, kenapa Pak? Maaf. Ya kemarin Maksudnya? berarti berkesan banget ya dari Bu Nur Laila ya. Iya, ya sangat berkesan karena kan kita kan bertemu dengan pengurus Komet dari berbagai wilayah, bisa bertukar cerita. Ada juga teman lama juga, teman maksudnya teman satu Rangers, ada juga yang belum saya kenal. Jadi tuh bertambah cerita, tambah pengalaman. Jadi sambil ketawa-ketawa gitu, happy-happy, bagi-bagi cerita. Terus Ada kesan pokoknya seru apa? deh. Ada kesan apa yang didapat? Atau mungkin ada cerita yang dibawa pulang gitu. Kayaknya, oh, saya kenal ini nih, saya kenal pengurus ini nih dari wilayah ini, saya mendapatkan permainan atau mendapatkan apa itu yang bawa pulang Oh, untuk oleh-oleh. oh, ini ada namanya Guru Febri dari Komet NTT ya, kelompok NTB, Komet NTB ya, oke apa, oke. NTB. Kebetulan kan saya kenalnya di samping di layar ini, di layar online juga kan saya mengikuti Facebooknya, FB-nya, kemudian Instagramnya juga. Jadi saya juga banyak terinspirasi juga, makanya ketika pas ketemu kebetulan kita satu suku ya satu suku Bima juga orang Bima cuman kebetulan beliau di Lombok saya di Jakarta walaupun bahasa Bima saya belum begitu lancar tapi saya senang gitu ya kemudian saya Ibu aslinya uh, Bima. Bima NTB tapi lahir Oh, besar di Jakarta. hmm, Kemudian kan kita ngobrol-ngobrol ke bahasa daerah cuman saya tidak terlalu lancar kemudian saya juga banyak terinspirasi dari Guru Febri kan beliau kan saya lihat tuh di media sosial itu banyak tuh misalkan dia kan suka ada
literasi. Saya belajar literasinya dia, kemudian saya yang pelajari juga itu kemarin tepuk apa tuh yang kupu ya, itu kan. Saya senang banget itu, ya Allah bagus banget sampai Kupu-kupu ya. eh ya tepuk Itu bisa kupu. diajarkan ke kelas ini 4 SD-nya Iya, kelas sebelum 4 mengajar SD-nya. matematika. Bisa itu sangat berkesan banget, dan juga banyak juga teman-teman, beberapa teman juga yang saya ikuti juga dari status-statusnya di Facebook atau Instagram, membuat sebenarnya bukan untuk apa ya, cuman untuk sharing media pembelajaran tuh di medsos itu bagus sekali. Jadi saya juga Benar, bisa copy paste juga, bisa benar. ATM, saya tiru. Oh, ternyata seperti ini. Jadi saya modifikasi lagi untuk saya terapkan di pembelajaran saya di kelas Iya. begitu. Ada Sekarang tuh banyak sebenarnya sekali gini gunanya. ya. Jadi sebenarnya kita tuh untuk nyiptain pahala tuh gampang banget sekarang. Iya, gampang banget. Iya, kalau kita memanfaatkan media sosial dengan baik, Iya, ya kalau iya, kita iya. pengalaman kita yang pernah kita ajarkan punya media pembelajaran kita upload di apa di status atau mungkin di Instagram atau di Facebook itu kalau Hmm, dilihat iya, ya meskipun orang yang komen tapi tiba-tiba kita mendapat kiriman pahala tuh karena dia mungkin ATM terus diamalkan dan sebagainya. Jadi manfaatnya hmm, memang kemarin di Comet Camp kita mendapatkan ini ya ilmu dari guru-guru hebat ya. hmm, Ada iya, game, ada tepuk tangan ya. iya, Jadi macam-macam. bisa dibawa pulang gitu. Selain makanan yang melimpah. Betul, betul. Dari Eh, materi gimana Bu Nurjana? Dari materi menurut Ibu gimana? Ada pas nggak? ya pas ya. Menurut saya sangat bagus juga ya, terutama juga kemarin kan public speaking ya, itu kan Hmm, sangat relate sekali dengan kita kan istilahnya pengurus Komet kan harus bisa melaksanakan public speaking. Kemarin juga ya, latihannya itu kan ternyata kalau kita pikir susah tuh ternyata susah, tapi kalau kita praktekin ternyata tuh mudah gitu kan. Cuman kita ngobrol, ternyata bisa, tahu-tahu bisa kita melakukan public speaking sendirinya dengan apa, membuat suasana jadi cair gitu kan. Jadi ya, bagus gitu metodenya juga. Dari kemarin saya belajar dari Pak Sirli Gumilang, kemudian Mas Anto, siapa ya satu lagi tuh saya lupa. Kemudian Pak Jamil Azaidi, itu benar-benar saya apa, terinspirasi sekali tuh dengan apa ya, dari motivasi beliau gitu. Sangat benar-benar nggak nyangka, wah bisa ketemu motivator apa, ya. top ternama Indonesia di Dompet Dua, apa istilahnya, di yang Dan disponsori oleh Dompet Dua tuh iya sangat beliau surprise. rendah hati ya. Sampai Ya, masuk ke dalam hati. iya kalau misalnya kalau seorang kelas motivator secara nasional internasional itu kan kadang juga memasang gengsi ya. Wah ini hadirnya Iya, harus di hotel besar itu kalau enggak iya, dia enggak ini kan. Tapi beliau benar saya juga mengambil manfaat dari beliau motivasinya itu senang kalau berbagi sama guru-guru gitu ya. Jadi iya, kalau sudah dibagi itu pasti akan dibagi lagi. Gitu. Jadi pahalanya akan iya, berantai. Benar juga. iya, santai. Jadi mungkin motivasi beliau seperti itu ya, hadir meskipun Iya, cuma 50 orang tapi beliau hadir. Dan semangatnya itu tidak apa ya, tidak berkurang seperti motivasi pada waktu di hotel berbintang gitu. iya, Jadi yang saya banyak kagum banget itu free. sampai ini ya, sampai mantap ini. Terus benar ya apa yang dikatakan Bu Nurjana ya, metode public speaking juga pas. Jadi kita Iya, langsung praktik gitu ya, kita langsung praktik di sebuah kumpulan teman-teman. Jadi biasanya kan public speaking kita cuma nggak speaking, kita malah dengerin gitu, kita malah iya. listening gitu ya. Jadi yang ngomong tuh yang kasih materi. Tapi kemarin kita kasih kesempatan presentasi kayak jual barang gitu ya, itu memang melatih Iya, kita betul. untuk ini, melatih kita untuk ngomong gitu ya. Betul. Kemarin praktik gak Bu Nurjana? Praktik dengan Pak Ya, Dharma. Pak Terus Dharma. yang Oh iya, satu tim sama Pak Dharma ya. aku tim Pak Dharma, terus Ibu siapa yang dari Bekasi itu ada, aduh saya lupa namanya. Terus satu lagi yang dari Lombok itu temannya Guru Febri. Itu jadi kita malah public speaking tapi malah jadi ketawa-ketawa karena dia contohnya lucu-lucu, ya Allah. Dia apa, pengalaman jadi sales, penjual Ya. buku, macam-macam. Jadi kita bukannya ini malah ketawa, sakit Oh perut ada sakit. Pak Topan ya. Iya Pak Topan, ya Allah jadi saya ketawa terus terbahak-bahak, Masya Pak Topan Allah. tuh dulu mantan sales. Iya,
sales, cerita dia. terus buku segala macam. Ya Allah, bisa banget ya ceritanya. Bener-bener, ya Allah, teman-teman itu. Jadi apa, kita bercerita itu tanpa sadar kita sebenarnya kita sedang belajar ya. Benar. Saya belajar dari beliau, jadi dia juga belajar dari saya, sama-sama saling belajar gitu, begitu Pak. Iya, kemarin ini besok saya undang nih Pak Topan. Iya, Jadi iya. jadi kita satu kamar Bu, ya satu kamar Oh, sama gitu. Pak Topan ya. Oh itu rame loh di kamar itu. Ya. Kalau sales saya juga dulu seorang salesman. Iya, iya, iya. Jadi kita saling Bu. apa ya? Jadi ngakak di kamar itu. Besok coba kita ngobrol sampai kemana itu kita ngobrol kita. Jadi iyalah ya mantap lah ya. Saya kira kawan-kawan itu pengalamannya memang pernah ngajar materi, pengurus-pengurus saya juga hebat yang hadir di kompetisi itu, plus materinya juga relate dengan pengalaman kita, plus Iya, iya, kayak iya. Mas Shirley juga ngasih materi TFT itu sangat saya kira kita dikasih pengalaman baru yang manfaatnya memang bisa kita boyong ke komet masing-masing di wilayah. Dan Iya, itulah yang memang apa ya, suatu keuntungan kita sebagai penyembuh, istilahnya penyembuh luka yang atas keterpaksaan tadi ternyata di sana juga nggak kecewa-kecewa amat gitu ya, iya, iya, punya betul. ilmu dan kalau pulang itu ternyata nggak ini ya, nggak inget lagi tuh kecewanya pertama itu. Aduh, waktunya Iya, kenapa sih sekarang sih aduh sih harus mepet ya, ninggalin keluarga itu ya. mepet pas lebaran, habis lebaran. Iya pas lebaran itu. Nah, pada waktu pulang kira-kira ini nggak ada action dari kawan-kawan Depok nggak untuk buat project lagi yuk atau mungkin buat merealisasikan ilmu-ilmu dari Komet Camp atau gimana sih action dari wilayah Depok? Saya mau belajar Ya, nih juga. ada sih, kemarin itu kita sempat melaksanakan webinar tentang misalnya cara membuat Twibbon dengan kemarin Google Slide, apa membuat Twibbon. Terus kita Hmm. kan ada istilahnya ada 4 kali pertemuan, kelas online, misalnya membuat Twibbon. Yang pertama membuat Twibbon, yang kedua membuat media pembelajaran, terus yang ketiga membuat kelas cerita anak, cerita Ramadan, yang keempat apa ya, pokoknya ada 4 itu. Nah, kita juga kemarin sudah laksanakan, sangat antusias ya, karena ada Kadis, kepala dinasnya juga, kepala dinas pendidikan Oh, Depok. secara offline Nah, ya? ya, online Online. sih, online. Jadi sangat antusias karena jadi memenuhi dahaga para guru juga di Depok kan, istilahnya bisa mewadahi para guru, bisa bergabung dengan Komet Depok. Kita mengadakan pelatihan dan juga kemarin juga sertifikatnya sudah ada dan kita serahkan kepada guru-guru yang tersebut. Istilahnya sangat membantu ya para guru demikian dalam apa, kesehariannya sebagai guru kan, jadi tidak hanya mengajar juga tapi bisa membuat pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang menarik untuk siswanya di kelas dan lain sebagainya. Terus mantap ya. Jadi manfaat Iya, dari Komet Camp iya, sudah ini ya, sudah tersalurkan semua ya. iya, alhamdulillah. Jadi memang misinya dari kemarin kan memang anjurannya adalah membuat pelatihan secara ini ya, terstruktur ya. Iya, Jadi sudah ada, terlaksana di Depok. Oh, luar ya, biasa. Jadi ada, inilah tujuannya teman-teman semua kenapa saya memang mengusulkan untuk ada komentar khusus untuk kawan-kawan dari alumni ya, alumni dari Comet Camp. Biar kita tahu nih kita belajar apa sih action mereka setelah Comet Camp. Maka mereka sudah eksekusi, terus bagaimana caranya itu ya, itu kita bisa menggali ya, menggali dan kita belajar biar nanti masing-masing wilayah bisa menyesuaikan atau mungkin ATM sesuai dengan sumber daya mereka ya disesuaikan. Karena memang setiap wilayah kan beda-beda gitu ya. berbeda ya. Kadang memang seperti ini Bu Laila, ada yang Iya, wilayahnya iya, itu iya. memang kepala dinasnya itu ramah, gitu ya, welcome banget gitu ya. Ada juga wilayah yang memang, aduh, ada gengsi-gengsi juga. Ya, oh, saya sudah punya ini nih, komunitas ini nih. Jadi nggak ada di pintu, nggak dibuka pintu gitu.
Jadi mungkin ada beberapa keluhan dari kawan-kawan juga, tapi itu tidak Iya, iya, mengendurkan semangat kita lah ya untuk berbuat dan juga memberi dampak kepada guru-guru yang lain. iya, iya, iya. Jadi kemarin pesertanya ada berapa pelatihannya? Ada saya lihat itu kemarin yang isi isi daftar hadus ada sampai sampai 200 lebih, Oh mantap ya. ratusan gitu ya. Jadi kepala dinasnya juga sangat antusias, sangat menghargai, maksudnya juga sangat apa ya, berperan aktif ya, dan kita pengurusnya juga, pengurus Komet Depok juga aktif juga untuk mengadakan pendekatan kepada beliau. Beberapa waktu lalu, belum ada sebulan ini ya, kita ada podcast gitu dengan Pak Awang namanya, beliau dari Hmm. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, jadi sangat mendukung peran, istilahnya ada kerjasama yang baik, sangat didukung oleh Pemda, pendidik pendidik apa di Depok seperti itu, ada Oh kerjasama. Jadi mantap. sangat mendukung, alhamdulillahnya di situ. Alhamdulillah Kita ya. jadi semangat juga, Ya, semangat karena juga. kalau sudah ada link kayak seperti itu kita harus Hmm, manfaatkan. Karena iya, kalau misalnya dahulu nanti kan. ada info itu kalau udah di kepala dinas itu udah otomatis hadir semua ya. Hadir Iya, semua pasti otomatis lah. Kalau iya. misalnya nanti kita ada yang sendiri tanpa kepala dinas itu susah banget itu. Nah, yang Tanda hadir itu tangannya pasti gak pakai ada tangan. 50. Iya, Ya, alhamdulillah bersyukur untuk umat Depok ya. Jaya semua. iya, iya. Ke depan gimana nih ada rencana untuk eksekusi lagi? Sepertinya mungkin ya ada ada kita kemarin sempat apa seminggu atau 2 minggu lalu kita mengadakan apa ya, temu 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 Rangers Depok ya. Kita mau kita koordinasi lagi, kita recharge, kita istilahnya kuatkan kembali. Ada beberapa hal yang ingin kita kerjakan, misalnya membuat podcast, kemudian ada rencana untuk membuat pelatihan online bagi guru di Depok, seperti itu. Jadi membuat podcast, kemudian ada Itu wacana podcastnya juga secara offline. secara online, sepertinya online. Hmm, Eh, oke. Seperti itu. Saya kira mungkin ada salah satu dari anggota ya, ada yang punya podcast atau gimana? Iya, kemarin jadi jemput bola istilahnya, kemarin Guru Ratna. Kalau saya kan Jakarta, jadi paling yang dekat dengan Depok seperti Guru Ratna, Guru Haris, paling Guru Titin tuh kan dekat tuh di Depok. Jadi mereka yang Hmm. langsung langsung menghadap apa Pak Awangnya itu untuk mengadakan podcast. Jadi menjelaskan juga rencana kerja, menjelaskan visi misi Komet Depok tuh seperti apa. Jadi tambah apa ya, yakin gitu bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu kan, Benar, bukan hanya benar guru sekali. saja, tetapi pun pejabatnya juga gitu. Jadi ada kerjasama yang baik. Iya, bagus-bagus. Kalau punya Seperti itu. pejabat punya seperti itu semangatnya kita lebih ini ya, lebih punya Didukung semangat ya. lebih gitu. Oh, oke banget nih Iya, pemimpin kita nih, proaktif gitu ya. Iya. didukung juga. Mm-mm. Jadi mungkin semoga dari kawan-kawan semua di wilayah-wilayah juga didukung semua oleh kepala dinas ya. Ya, Iya, biar nanti semuanya pada hidup gitu ya. Jadi tinggal kita secara proaktif untuk para iya, pengurusnya. Jadi semangat pengurusnya mantap kalau misalnya bersatu lagi, punya waktu untuk mengurusi organisasi itu sangat luar biasa mantap. Tapi di iya. Depok itu ada ini ya, anggotanya itu memang diambil orang-orang mereka yang selama ini hadir di secara online, ataukah memang ada pendaftaran khusus khusus anggota tetap itu atau gimana yang di Depok? Ini waktu semester 1 kemarin kan, akhir 2022 itu kan ada pendaftaran ya, siapa yang mau jadi pengurus Komet Depok kan. Nah, kan kita diwawancara gitu kan, diwawancara saya dan beberapa teman. Akhirnya saya terpilih ya, kan itu kan diwawancara oleh kemarin sama Guru Ira ya. Guru Ira diwawancara, saya diwawancara, gimana. Dari hasil wawancara itu akhirnya saya terpilih menjadi pengurus Komet Depok, dan beberapa teman ada 12 atau 13 orang seperti itu. Jadi
sepertinya berbarengan ya dengan komet-komet lainnya ya kalau saya Ya, amati gitu kan. Heeh. Jadi ada wawancara, ada khusus pendaftaran khusus, jadi ada linknya kita eh, wawancara seperti itu itu. itu yang pengurusnya ya. Kalau untuk anggota Dan gimana Depok? Apakah ada kalau pendaftaran jadi anggota anggota itu, itu? oh kalau anggota itu kita kan kita ada grup WA ya, ada khusus. Kalau untuk Depok, pengurus Komet Depok kita namanya Rangers Depok, Rangers Rangers Komet Depok kan itu ada grup itu ada 13 orang. Nah, jadi kita ada saya dan beberapa guru ada 13 orang. Kemudian ada satu lagi grup besar namanya grup Komet Depok. Nah, di situ guru-guru yang sekitaran Depok dan sekitarnya bisa bergabung. Tapi ada juga beberapa guru di luar Depok, misalnya di Bogor, ada yang di Jakarta. Kadang juga saya ajak teman, ayo gabung di Komet Depok, seru loh gitu. Oh, jadi mereka bergabung lewat WA itu aja ya, Iya, masuk grup gitu WA. ya. Jadi mereka Jadi kan ayo mungkin saja. karena pelatihan-pelatihan, silakan kalau misalnya mau bergabung di Mm-mm. WA itu ya. Iya, grup Jadi itu WhatsApp. Iya, otomatis menjadi anggota itu ya. iya seperti Jadi itu. secara resmi pendaftaran jadi anggota itu nggak ada ya. Kemarin itu Misalnya ini untuk mendaftar menjadi anggota, terus nanti ada masa orientasi jadi anggota, pelatihan atau gimana, ada nggak? jadi kemarin itu apa istilahnya kita kasih yang sudah masuk itu yang sudah jadi anggota itu kita ini juga kita data gitu untuk isi link, misalnya nama, tempat mengajar di mana, kita isi link gitu, kita arahkan untuk mengisi link. Jadi kita tahu jumlah anggota Komite Depok ada berapa sih. Jadi nggak cuma ya kita hanya mengira-ngira, tapi memang benar-benar ada datanya gitu kita suruh arahkan untuk mengisi link Oke, begitu. mantap ya. Jadi memang Iya, sudah ada pendataan secara real ya. Jadi mungkin juga kawan-kawan semua di selain di Komen Depok juga mungkin juga sistemnya nggak jauh berbeda ya tentang hal itu ya. Seperti yang tadi kita singgung bahwa Bu Laila ini juga seorang guru SD ngajar di kelas 4 untuk mata iya, pelajaran matematika ya. Benar ya? Jadi matematika. mata pelajaran matematika karena memang kita berkecimpung dalam media pembelajaran. Nah, beliau juga punya Iya, media iya. nih kayaknya harus kita bincangkan itu biar nanti dapat ilmunya Iya, iya, juga iya. pengalaman beliau bagaimana sih metode pengajaran matematika tingkat SD dengan media apa sih biasanya gitu. Ada satu media nggak Bu? Katanya apa ya namanya apa? Cermat ya. Cermat cerita matematika. Oh, cerita matematika. Yuk coba diceritain dong apa itu media cerita matematika. Nah, itu kan cermat atau cerita matematika itu sebenarnya medianya udah tidak begitu baru ya. Ada sekitarnya tahun 2021 itu saya ikutkan ada lomba apa tuh kemarin ya yang apa ada lomba gitu kan saya ikutkan gitu kan. Jadi ter- dalam suasana pandemi kan kita lebih banyak menggunakan media digital ya gitu ya Pak Ya. Ali ya. Kita lebih banyak bersosialisasinya melalui online. Jadi Hmm. akhirnya saya buat gitu kan berdasarkan pernyataan tersebut. Jadi akhirnya saya buatlah berjudul Cermat Cerita Matematika. Jadi Hmm. di situ pun kan saya buat melalui media WA. Saya share di media WA, WhatsApp grup untuk siswa dan orang tua ya untuk siswa. Kemudian saya anak-anak tuh biasanya jadi kalau misalnya di WA kan mereka melalui audio visual ya, audio kadang atau visual. Nah, saya buat cerita dengan menggunakan suara saya sendiri, pakai Hmm. voice note gitu kan. Saya cerita, ini Oh. anak-anak, saya pencetin voice note, ini anak, ibu punya cerita nih, ibu punya cerita Zakia punya apa pizzanya itu satu pizza, tapi harus dibagi-bagi nih ada 5 orang gitu. Bagi-bagi kira-kira Zakia dapat berapa per berapa. Terus misalnya Hasan dapat per berapa. Jadi satu pizza itu dipotong 8. Nah mereka kan berimajinasi. Oh iya ada pizza. Akhirnya saya tunjukin. Nah ini gambarnya loh.
gambarnya ini jadi media konkret menggunakan pecahan gitu. Tapi pecahannya itu Hmm. pecahan biasa bukan pecahan campuran. Misalnya 1/8. Nah ini pizza, pizza ini satu diambil Zakia. Jadi satu diambil berapa per berapa yang diambil oleh Zakia. Nah, kemudian temennya ngambil lagi, Hasan ngambil diambil satu 1/8. Nah kan 5 nih. Satu masing-masing dapat berapa bagian? 1/8 Bu. Kalau 5, oh 5/8. Nah kemudian berapa sisanya? Mereka berpikir juga sambil berpikir konkret kan ada bendanya juga kan. Oh 3/8 Bu. Jadi tapi saya buat dalam bentuk cerita. Oh Ada ya. apa? Saya buat dalam Jadi bentuk anak-anak cerita. bisa menikmati ya, nggak terlalu kaku ya, benar nggak? Ya jadi nggak bosan juga karena Benar, kita kita waktu kecil dulu kan kalau apalagi anak-anak sekarang kan matematik bosan paling angka-angka benar. gitu kan, tapi kalau kita kemas dengan memakai metode cerita atau media menarik, wow keren juga, ternyata mereka tuh sangat antusias Iya. begitu Pak. Tapi sebenarnya Ya, kalau saya tuh juga nggak begitu serp dengan matematika karena kalau saya renungkan itu bukan karena matematikanya, karena gurunya ya. Jadi ya kebanyakan benar-benar gurunya itu semuanya galak ya. Jadi semuanya galak. itu menyeramkan itu. Jadi kayaknya kok kenapa Gus semua guru matematika kok menyeramkan ya? Ya, jadi Iya mungkin betul. karena frame dari kecil itu kalau guru matematika itu selalu mendesak, kenapa kok kamu nggak bisa-bisa gini-gini. Iya, Jadi saya merasa kenapa kok nggak menyenangkan di matematika sampai dewasa pun nggak tertarik dengan numerik ya, ke angka. Tapi kalau saya iya bandingkan misalnya dengan sosiologi, benar juga sosiologi itu kan cerita ya, cerita-cerita terus. cerita. Iya, kalau dipadukan seperti Ibu Laila tadi dipadukan kalau anak-anak itu suka cerita, sebenarnya memang benar kita tuh sebagai guru harus menyelami dunia mereka ya. Oh, anak-anak tuh Iya iya kita betul. kalau misalnya kalau di kurikulum mereka kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, dia kita harus menguasai profil Iya anak. iya Ya, profiling dulu iya nih. betul. Anak-anak suka apa dulu nih. Jangan sampai anak-anak Iya suka ini gurunya referensinya ke sini gitu. iya. Profil Jadi murid ya, mengenai iya, profil murid. jadi ini nggak suka matematika, gimana caranya? Oh, mereka suka cerita. Benar, berarti ada ide gimana menyampaikan matematika dengan cerita. Oh, Iya, benar, enak. Jadi main logika aja, benar nggak? betul betul Pak. Tapi reaksi anak-anak gimana? Suka ya? Senang gitu. Wah, ibu guru udah cerita apa nih? Didengerin sampai selesai. Jadi Oh, saut-sautan gitu reaksinya. 1/8. Ada 1/2. Jadi macam-macam reaksinya. Anak-anak gimana? Senang, senang Bu, lagi Bu. Ya jadi tambah, saya tambah lagi memanfaatkan soalnya. teknologi ya. Iya teknologi. Mantap, mantap. Ya, itulah sebagai inspirasi Teknologi. kita lah ya. Jadi kita jangan Iya, sampai nggak belajar lagi tentang teknologi, kita apa itu kadang memandang teknologi itu negatif aja gitu. Tapi iya, ternyata kalau kita manfaatkan itu membantu banget ya, membantu iya, kita iya, iya. itu untuk menyampaikan materi. Tapi reaksi orang tua gimana Bu tentang materi itu? Hmm, orang tua pun senang ya, soalnya kan Hmm. mereka tuh jadi sebenarnya mereka tuh belajar juga ya, karena kan Oh kemarin ya, agak gaptek juga kan. Kita juga sebenarnya hmm. waktu pandemi kemarin tuh ya guru ya siswa ya orang tua siswa sama-sama apa ya kayak Ya, kayak apa karena namanya, memang pengalaman berevolusi gitu ya, revolusi pengalaman ya. baru itu. Benar-benar Ya, revolusi dalam dunia pendidikan ya, kan. Seperti itu. Jadi reaksi mereka senang gitu kan ditanya bagaimana Mam itu refleksinya, apakah senang dengan pembelajaran seperti ini untuk siswa? Iya, terima kasih Bu, anak-anak jadi mengerti, jadi paham. Jadi saya juga ikut belajar juga kan. Jadi karena di rumah kan dia bisa mengajari murid, mengajari anaknya gitu kan, dengan kita jadi bisa sharing cara mengajar siswa, pembelajaran yang menarik untuk siswa seperti apa. Jadi mereka pun tahu, oh ternyata tugas tugas mengajar itu bukan cuma guru di sekolah, tapi orang tua bekerja sama. ya. Jadi nggak bisa cuma satu pihak seperti itu. Jadi Ya kan? pendidikan itu tanggung jawabnya ada yang namanya Udah bersama. ini ya, ada trisentra pendidikan. Iya, Jadi ada betul. keluarga, terus di sana juga ada perguruan atau mungkin sekolah, nanti akhirnya di Iya, masyarakat. Kalau guru masyarakat. bisa memanfaatkan memang kerjasama sama orang tua dan mereka memang jadikan apa ya, yuk kita gotong royong deh untuk membentuk anak ibu menjadi hebat gitu ya.
itu dukungan kalau orang tua bagus, sekolah juga support, nanti hasilnya juga maksimal. Kadang seperti ini ya, kalau orang-orang menengah ke atas itu, tanggung jawab saya kan sudah selesai, ke sekolah aja deh Iya, saya serahin gitu. Setelah pulang nggak ada dukungan, jadi orang tua iya, main HP, terus nyuruh belajar tapi dia sendiri main HP, akhirnya nggak support. Ya. Kalau iya. mendampingi seperti itu, metode Nah, seperti Ibu Laila iya. tadi bagus sekali, itu bisa kita contoh ya. Tapi ada ini nggak setelah melakukan ada studi komparasi misalnya, setelah menerapkan metode itu ada ini deh, ada perubahan prestasi, ada perubahan pemahaman, atau gimana? Ada nggak? Ya, banyak sekali ya istilahnya. Juga pola pikir, apa istilahnya ya? Pemikiran kan tadi sebelumnya itu kan matematika itu kan rumit, kan Berarti tapi kita image-nya kemas, sudah berubah ya, image-nya image-nya ya. sudah berubah. Oh, ternyata tuh belajar matematika aku tuh nggak seseram itu ya, tanda kutip, ya nggak Nah, semenakutkan itu, ternyata bisa menyenangkan jika dikemas dengan cara yang menarik, dengan metode dan media yang menarik, dan jadi memberikan pembelajaran bermakna juga kan untuk siswa, untuk guru juga senang. Wah, murid saya tertarik. Orang tua juga pun paham, oh ternyata cara mengajar matematik yang seperti ini loh yang disenangi oleh anak-anak. Jadi istilahnya sambung menyambung gitu. iya benar Terkorelasi. sih. Dan Iya, ya berkorelasi. kalau bisa itu bisa diabadikan itu untuk metodenya tuh diabadikan dalam sebuah video nanti bisa di-sharing kan, di-sharing kepada guru-guru semua biar ternyata pelajaran yang selama ini nggak disukai bisa disukai juga dengan metode yang kita bawakan. Benar Iya, nggak? iya, iya. Jadi dengan ternyata matematika dulu yang dianggap menyeramkan sekarang jadi menyenangkan. Saya kadang juga belajar dari metode guru-guru yang kadang diupload di Instagram itu ya. Ada guru yang menghitung dengan apa? Dengan lagu. Karena anak-anak tuh suka mereka, Iya, iya, ya iya, iya. suka. Yang penting kan mereka meskipun nggak paham dulu nggak apa-apa deh. Yang penting mengikuti irama dulu, ya kan? Mengikuti irama. Terus awalnya nggak mau masuk kelas gara-gara matematika dia masuk dulu karena ada nyanyian atau ada game itu menjadi Iya, mahir lah ya, menjadi mahir. Dan iya. ternyata Bu Laila berhasil ya Ya, untuk alhamdulillah. menerapkan itu semua Senang ya. anak-anak. Iya, Akhirnya ada respon yang bagus dari orang tua, respon dari anak-anak juga sangat positif banget. Gitu. Jadi iya, metodenya sudah berhasil. iya. Selain metode itu ada lagi nggak yang lagu-lagu itu? Oh, kadang juga tuh lagu-lagu ya ini kita aja, kita karang-karang sendirilah. Misalkan Hmm. kemarin kan ada tuh saya kan sekarang saya waktu metode ini saya buat, media ini saya buat, saya waktu ngajar kelas 4, sekarang saya ngajar kelas 5. Kan ada tuh Hmm. lagu-lagu misalnya lagu bangun ruang, lagu penyajian data. Malah Ya, kalau kita lebih buat lagu, anak-anak lebih cepat ingat, benar. apalagi dengan gerak, dengan lagu Ya, gitu. apalagi kalau Jadi sambil iya, lompat-lompat ya, iya. sambil lompat-lompat Kinestetik terus ya. ya, Anak-anak kinestetik tuh cepet masuk gitu. iya kalau kita belajar NLP itu kan otak kita sebenarnya tidak bisa menerima kata-kata aja. Iya, Jadi anak-anak itu akan mengingat kalau dia berbuat sesuatu. Semua panca indera itu dimanfaatkan semua. iya, betul betul. Iya, kalau dulu saya mengingat itu ingat benar guru yang apa ya pada waktu SD itu ingat benar minyak wanginya yang dia digunain ya pada waktu dia ngajar itu dia sering mukul itu saya ingat benar ya lokasinya di mana kelasnya berapa di posisi tempat duduk mana karena memang otak kita tuh menerima hal-hal yang ekstrim. Iya, Ekstrimnya tuh apakah terlalu negatif atau terlalu positif. Kalau kita kasih terlalu positif berarti mah ingat. Kita di metode ibu tuh ada iya. lagunya. Anak-anak tuh mengingat oh Iya, ternyata oh ini nih. Dulu matematika menyenangkan oh ternyata ingin cara ingatnya. Memang perlu iya, kita belajar ya dari Bu Laila nih cara metodenya matematika guru-guru semua. Mungkin juga di seluruh Indonesia anggota Komet itu juga punya metode masing-masing. Ya, tapi jangan lupa nanti kalau misalnya ada metode bagus, mau punya media bagus, calling saya deh ya, kita berbagi lagi di Comet Talks, biar nanti tujuannya apa? Bukan masalah wah atau enggak ya, tapi biar apa yang kita lakukan itu nanti bermanfaat, berdampak pada guru-guru semua. Semoga dengan usaha kecil ini nanti kita membawa perubahan deh ya, untuk pendidikan kita lebih baik, hmm, agar nanti biar bagus lagi kualitasnya untuk tahun-tahun yang akan datang. Baik Ibu Nur
Jana Laila, terima kasih ya atas kehadirannya ya. Baik, terima kasih Luar kembali. biasa. Sama-sama. Saya mohon maaf nih harus mengambil waktu keluarganya nih. Iya. Ya. Jadi moga pertemuan malam ini ada manfaatnya, berdampak sama kita ya. Jadi Ya, tahun depan amin. kalau misalnya ada Comment Talks, kawan-kawan daftarin deh ya. Supaya insya Allah nanti lebih menarik lagi, mungkin dengan menu yang lebih hebat lagi ya. Yang pertama lagi kemarin aja udah bagus ya. Nanti yang kedua mungkin ada inovasi-inovasi lain yang akan kita temukan dan kita akan belajar banyak dan akan kita bawa pulang sebagai oleh-oleh sebagai perkembangan untuk Comment wilayah. Baik, terima kasih kepada Ibu Nela sekali lagi. Ya, Mohon terima kasih maaf kembali. atas segala kesalahan ya. Selamat malam kawan-kawan semua. Karena ini malam saya mengucapkan selamat malam. Ya, selamat malam Wassalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye Waalaikumsalam. semuanya. Iya. Ya.